Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di seri tutorial pemrograman Structure Text PLC menggunakan CodeSys. Di video sebelumnya kita sudah melihat, memperkenalkan ya komunikasi-komunikasi yang bisa kita gunakan di PLC ini, yang bawaan, yang memudahkan kita untuk bisa bertukar informasi dengan PLC lain ataupun dengan master ya, dengan IPC dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini saya akan sedikit bercerita mungkin tentang bagaimana merapikan program dengan struct dan lain sebagainya untuk membuat program ini mudah untuk didebug, dicari permasalahannya di mana gitu, alurnya mudah dilihat. Nah, di sini ada objek. Kalau kita add di application itu ada objek namanya DUT di sini. Nah, ini adalah structure. Oh, dia bisa untuk structure, bisa untuk enumeration, alias dan union. Nah, structure ini dia kita langsung aja ini penjelasannya. Nah, dia di sini ada sebuah variabel yang nanti dia punya anak-anak gitu ya, objek lah. Nah, kita coba buat, misalnya misal kita punya data yang mau kita kirim itu data cuaca. Nah, data cuaca itu kan punya suhu ya, F suhu. Di sini tipenya real. Terus ada F humidity misalnya, gitu. Kelembaban ya bahasa Indonesianya. Nah, misal gini dulu deh, 2. Nah, kalau kita nggak ada yang problem, kita bisa masukkan di GFL sini. Nah, ini namanya kita ubah ya. Kita ubah menjadi cuaca. Oke. Nah, ini kita bisa buat variabel F data gitu misalnya. Itu tipenya adalah bukan lagi real, bukan lagi L real dan sebagainya. Nama tipenya adalah cuaca. Ketika kita run tidak ada error ya. Nah, coba kita panggil dari program utama. Di sini kita bisa panggil cuaca tadi itu. Oh, namanya sudah jadi fdata. Fdata dot. Nah, dia punya 2 anak di sini. Ada humidity dan ada suhu. Nah, ini akan memudahkan ya, ini object oriented programming, mengumpulkan yang memang satu kelompoknya ya. Misalnya kalian punya aktuator tertentu, nah kita bisa masukkan data-data di situ, punya anak-anak datanya itu bisa voltage-nya, kecepatannya, arusnya dan lain sebagainya dimasukkan ke satu data yang sama. Akhirnya dimasukkan ke satu struct yang sama. Nah, ini bisa lebih sederhana dalam mencarinya. Kalau dipisah, kalau dia punya anak 100, kita harus hafal 100 nama variabelnya. Tapi kalau dia punya anak 100 tapi kita tahu bapaknya siapa, kita bisa tahu, kita tulis fdata, oh anaknya yang mana ya, yang ini, yang fhum ini. Kita bisa beri nilai, misalnya sekali lagi 10 ya, semuanya dikasih nilai 10. Oke. Itu struct. Terus mungkin ini nggak ada error, keluar terus. Nah, ini untuk struct. Selanjutnya ada enumeration.
Enumeration ini dia nanti kita buat nama di sini ya kalau nggak salah. Coba kita cari di ini nanti akan ada nama-nama variabel banyak. Nah nanti kita panggil satu itu keluar namanya. Kita kayaknya kalau nggak salah ini inisialisasi fase 2 fase 3 gini ya. Ya. Jadi untuk yang enum ini dia kita bisa buat namanya ya. Kita buat misalnya di sini kita buat color warna itu terdiri dari misalnya yellow, ini green, terus blue gitu. Nah, kita coba kan. Oke, errornya kita panggil di global variable and color itu adalah DUT gini. Coba buat oke. Nah ini namanya harus sama ya, namanya harus sama. Kita hapus dulu ini, mungkin kita hapus, kita add object enum kita beri oke gini ya. Ya. Oke, tanpa titik koma di sini. Ini cukup jarang digunakan DUT, tapi cukup berfungsi kalau kita mau benar-benar merapikan suatu function, suatu state FSM. Di setiap state-nya kita beri nama. Nah, di sini kita yellow ini nanti akan dapat nilai 0, 1, 2 dan seterusnya. Misal kita masukkan ya, asal aja ke sini yellow. Nah, ini 0. Kita beri apa tadi namanya? Blue.
Nah, nilai dari blue adalah 2. Jadi dia suatu konstanta ya, bisa kita bilang konstanta 1, 2, 3, 4, 5 yang berurut namanya. Nah, ini bisa digunakan untuk memberi nama. Saya juga pernah untuk memberi nama di sini. Nah, ini nanti bisa kita ubah bukan state 1, 2, 3 lagi, tapi namanya ini bisa kita ubah sebagai inisial gitu. Lalu apa, selanjutnya sampai state ya sesuai kebutuhan dari state-nya. Nah, yang terakhir di sini untuk merapikan untuk OOP-nya variable, kita ada juga union. Ada union. Union ini dua tipe data yang berbeda tapi punya address yang sama, asalkan dia punya panjang byte yang sama, panjang address yang sama. Misalnya kita punya tipe data, ini nggak usah saya cobain deh. Kita punya tipe data real dan uin gitu. Nanti dideklar dua-duanya di sini, dia akan menempati satu blok address yang sama. Nah, kalau kita baca dari uin, nanti nilainya akan sesuai dengan bitnya. Jadi ini cukup berfungsi ketika komunikasi ya, untuk merubah dari uin ke real, tapi bukan value-nya yang kita ubah, tapi bitnya, benar-benar real bitnya kita ubah dari bitnya uin ke bitnya real gitu. Ini bisa untuk itu union. Gitu untuk merapikan, terus nanti teman-teman bisa menggunakan ini untuk menyederhanakan ya, pastinya variabel-variabel yang teman-teman buat, teman-teman punya. Begitu untuk struct, enumeration, dan union. Begitu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.